Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah, kita ambil waktu saat teduh sejenak, biarlah masing-masing kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau sudah menjaga kami di malam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Bapa, kami serahkan untuk setiap peralatan perlengkap yang kami gunakan, baik peralatan musik, juga internet, Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan untuk hamba-Mu yang melayani, baik yang pemain musik, WL singer, biarlah Engkau senantiasa juga memberkati, biarlah setiap puji-pujian dan yang dinaikkan Bapak, semua jadi persembahan upaya yang harum di hadapan Allah. Kami juga untuk berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau berikan karunia, Engkau berkati supaya setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu mungkin yang saat ini belum bisa hadir Bapak, yang mungkin mengalami sakit, biarlah Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan. Yang mengalami beban berat, biarlah Tuhan Kau berikan kelegaan Bapak. Kami serahkan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, baik perjamuan kudus dan juga penandatangan MOU Bapak. Biar kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mohon untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia sekalian menebus. Pujilah, pujilah, buat karunia, bergema, bergema, mendengar suaranya, dapat pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pak Vicky. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 117 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Kita akan pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pribadi demi pribadi secara individu, kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa masing-masing. Mungkin di dalam minggu yang telah berlalu ini, hari-hari yang telah kita lalui, ada pelanggaran-pelanggaran dosa yang telah kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan yang telah kita perbuat. Kita datang secara khusus ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa, berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam keluarga kami. Mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam pekerjaan dan keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kasih setia-Mu sampai selama-lamanya ada untuk kami. Pagi ini pula kami bersyukur
bahwa Engkau telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah hari-hari ke depan, di mana kami akan melalui. Tuhan tolong kami. Roh Kudus membimbing kami senantiasa, untuk kami boleh hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tolong, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Kami tidak hanya menjadi Kristen yang hanya ada di KTP. Kami tidak hanya menjadi Kristen yang hanya sekedar nama. Tapi kami benar-benar menjadi Kristen sebagaimana orang percaya yang Tuhan mau untuk dibentuk, untuk senantiasa mengalami pertumbuhan rohani bersama Tuhan. Tuhan tolong untuk kami mampu untuk menjalani hidup ke depan senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari jemaat kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari yang ada di gereja, yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali duduk, kalau dulu kita biasa bersalam-salaman ya, tetapi di dalam online ini Zoom, mari lambaikan tangan kita sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, dari tempat kita masing-masing, kita bersyukur kalau di hari ini, di minggu pertama, bulan Maret, kita bisa memasukinya. Itu semua karena anugerah Tuhan yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa penyembahan kita, hati kita, bagi hari ini untuk memuliakan Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus yang telah melayakkan kita, sehingga kita pagi hari ini boleh datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kesetiaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Terima kasih Yesusku. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tinggikan dengan sungguh-sungguh Tuhan kita. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami membawa pujian kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan buat kami hingga hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini. Ini karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang nyata buat kami. Dan biarlah setiap kami dari tempat kami masing-masing, kami boleh membawa penyembahan kami, pujian kami, sepenuh hidup kami untuk memuliakan Tuhan untuk pagi hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan kami yang luar biasa, nyata baik di dalam hidup kami. Haleluya. Amin.
Kita percaya setiap kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang percaya. Mari kita lambaikan tangan kita. Kita dipilih menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama karena kita mau meninggikan Tuhan sebagai umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami, terima sembah dan pujian kami. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita percaya hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 151 sampai 156. Nanti Kak Ando yang akan membacakannya. Mazmur 119 ayat 151 sampai 156. Mazmur 119 ayat 151 sampai 156. Engkau dekat, ya Tuhan,
dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita bersama-sama sudah membaca Mazmur, dan kita percaya pagi hari ini bahwa setiap janji-janji firman Tuhan yang akan dinyatakan, yang akan kita dengarkan bersama-sama, itu menjadi kekuatan buat setiap kita, itu menjadi kemenangan buat setiap kita. Mari kita semakin mempercayai Tuhan, walaupun mungkin kita harus berjalan melewati berbagai masalah, pergumulan, tetapi kita percaya penyertaan Tuhan ada untuk setiap kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tuhan tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tiada pernah sedetik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami telah memuji Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan.
Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan beri kami fokus yang baik di tengah-tengah kami mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal pertama ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Di nama Tuhan, Shalom sekali lagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengar firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum saya membuka Zoom, enggak tahu ini di tempat saya ini ruwet jaringannya. Berkali-kali dari pagi saya mencoba selalu error. Tadi mendekati ibadah, tiba-tiba lancar. Semoga ini lancar terus. Dan di mulai ibadah tadi, saya merasakan suasana yang indah di tempat saya, yaitu hujan deras. Dan semoga ini tidak mengganggu bagi yang mendengar, tapi cukup mengganggu saya karena saya mendengar hujan yang cukup keras ya di tempat saya. Semoga penyampaian firman Tuhan di pagi ini semua bisa baik di dalam pimpinan Tuhan dan kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Tema pagi ini saya diberi tema adalah anak domba Allah, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34 tadi dikatakan di ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pada waktu kita membaca ini, kita melihat bagaimana demikian yakin, demikian kuatnya Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, dan kemudian dia berusaha juga meyakinkan setiap orang bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Mari kita melihat konteks dari ayat yang sebelumnya. Hal yang cukup penting untuk kita melihat
teladan dari sikap Yohanes pada waktu dia memberi kesaksian mengenai siapa Yesus. Kalau kita melihat, membaca di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat yang 28. Di situ orang-orang Yahudi mengutus beberapa imam, di antara para imam itu ada orang-orang Farisi dan juga orang-orang Lewi, diutus datang kepada Yohanes Pembaptis dan menanyakan, kamu ini siapa? Karena Yohanes Pembaptis demikian terkenalnya, demikian heboh pada masa itu, dia bisa membuat setiap orang bertobat dan dibaptis. Luar biasa. Tidak mudah mengajak orang untuk bertobat, menerima Yesus, menerima Tuhan. Ya, kalau saat ini kita melakukan penginjilan itu juga tidak mudah. Tetapi kita yakin kalau kita bersama Tuhan, kita mampu lakukan itu. Ya, sebagaimana Yohanes Pembaptis demikian heboh saat itu. Dan dia betul-betul disertai Tuhan dan membawa setiap orang bertobat. Kemudian mereka dibaptis. Nah, saat itu orang-orang Yahudi mengirim utusannya untuk menanyakan, kamu siapa? Siapakah engkau? Tetapi kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis meresponi ini. Ia mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias, kata Yohanes Pembaptis. Karena mereka bertanya, siapa kamu? Itu mengarah apakah sebenarnya engkau ini Mesias? Aku bukan Mesias. Yohanes Pembaptis mendahului untuk menjawab itu. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu engkau siapa? Elia kah? Atau engkau nabi yang akan datang? Tapi Yohanes Pembaptis, dua-duanya dia berkata, bukan. Bukan. Dan di ayat selanjutnya, dalam konteks sebelumnya ya, pada waktu itu Yohanes kemudian menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes sangat memahami perkataan Nabi Yesaya. Kemudian, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi, dan mereka bertanya kepadanya, kiranya mengapakah engkau membaptis, jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Lalu Yohanes memberi kesaksian yang kuat. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa saya penting untuk mengangkat ini sebelum kita masuk kepada Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Karena pada waktu kita memberi kesaksian tentang siapa Yesus, maka harusnya teladan sikap dari Yohanes Pembaptis ini harus menjadi dasar dari kita bisa memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pelayan-pelayan Tuhan, tidak sedikit, terjebak di dalam pelayanan, terjebak di dalam rutinitas mereka yang katanya melayani Tuhan. Tetapi nama Kristus itu sudah kabur. Sudah tidak lagi terlihat. Yang menonjol adalah dirinya. Menonjol siapa aku, bukan siapa Tuhan. Siapa Yesus yang seharusnya kita bagikan kepada setiap orang. Saya mendengar beberapa kesaksian orang untuk menghubungi seorang pendeta saja sulit. Harus membuat janji yang demikian dalam antrian ya. Bahkan ditolak-tolak. Banyak orang lupa, aku sedang melayani siapa ini? Boro-boro kita bersaksi tentang Kristus. Dalam pelayanan seringkali kita lupa bahwa kita sedang memuliakan diri sendiri, kita tidak memuliakan Tuhan. Teladan Yohanes Pembaptis sebagai hamba Allah ini benar-benar juga mengajar saya.
untuk selalu di dalam pelayanan sekecil apapun mungkin di mata manusia. Tetapi jangan pernah di dalam pelayanan apapun kita kemudian melupakan bahwa kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Dan inilah yang harus menjadi dasar teladan sikap Yohanes sebagai hamba Allah yang lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri, dan kesaksian kita mengenai siapa Kristus harus didahului dan didasarkan dengan sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Yesus makin ditinggikan, aku semakin rendah di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi dasar bagaimana kita bisa bersaksi. Sehingga ayat yang tadi kita baca, pada keesokan harinya, yaitu di mana ketika Yesus saat itu telah datang dari pencobaan di padang gurun. Kemudian Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perkataan kesaksian ini yang disampaikan oleh seseorang yang tahu siapa Yesus. Oleh seseorang yang setiap saat tahu bahwa aku ini sedang melayani Tuhan. Maka kesaksian itu menjadi kesaksian yang hidup. Bukan kesaksian yang hanya sekedar numpang lewat di mulut aja. Banyak orang pandai bicara, tapi pada prakteknya seringkali lupa siapa Yesus yang harus disampaikan. Saya ketemu dengan beberapa orang yang kemudian bercerita, aku sudah, capek aku kok lama-lama dengar khotbah-khotbah yang isinya kesaksian aja. Ya betul, bersaksi. Tapi saya ini mendengar barusan, tidak lama ini, ada yang nyampaikan bahwa, ini kok khotbahnya isinya memuliakan diri sendiri ya. Yang ini punya inilah, punya inilah, punya ini. Bukan firman Tuhan yang diwartakan, bukan siapa Kristus. Oleh karena ini pagi ini, kita diingatkan, perkataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus, kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus, lihatlah anak domba Allah. Itu mempunyai makna yang kuat. Karena disampaikan oleh hamba Tuhan yang paham. Hamba Tuhan yang tahu bagaimana dia harus bersikap. Bahwa Kristus semakin ditinggikan. Dia sangat terkenal saat itu. Banyak orang yang tidak kenal siapa Yesus. Tetapi ketika itu, dia memperkenalkan siapa Yesus. Bahkan di depan orang banyak, Yohanes Pembaptis katakan, membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Ada kerendahan hati yang diakui oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perkataan kesaksian Yohanes Pembaptis ini menunjuk kepada apa? Pada waktu dia berkata, Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah. Kalau kita melihat konteks sebelumnya, itu menunjuk pengertian bahwa Yohanes Pembaptis paham mengenai Yesaya. Dan dia melihat bahwa anak domba Allah yang dia beri kesaksian mengenai Yesus. Dia tunjukkan untuk menunjukkan bahwa inilah Yesus, sang korban agung, yang melalui pendamaian itu, hubungan manusia dengan Allah mulai pulih, diperdamaikan. Korban agung, sang korban agung, yaitu korban untuk pendamaian. Kita membaca Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yohanes Pembaptis menunjuk bahwa inilah Yesus anak domba Allah. Saat itu orang banyak tidak tahu siapa Yesus.
Apalagi mereka tahu bahwa Yesus akan disalib, Yesus akan mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Tapi ketika semua orang tidak mengerti, Yohanes Pembaptis memiliki pengertian yang sangat dalam. Ini bukan hanya Yesus yang diutus ke dunia, tetapi dia adalah anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk pendamaian kita semua. Sehingga manusia dan Allah diperdamaikan. Pengertian yang demikian jauh dari Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa kita yang saat ini sudah tahu, oh Yesus dikorbankan menjadi korban anak domba Allah. Supaya kita juga bisa menunjukkan penghormatan yang dalam bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Pada waktu semua belum terjadi, Yohanes Pembaptis menyampaikan itu dengan penghormatan yang dalam. Lihatlah Yesus anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keluaran 29 ayat 38. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, dalam hukum Taurat ada korban persembahan harian. Ini menunjukkan bahwa Yesus sang anak domba Allah, sang korban agung itu melambangkan atau bayangan dari Kristus adalah sebagai persembahan korban yang kekal. Jadi sudah selesai, kekal. Dan inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Bahwa penghormatan kepada Yesus, anak domba Allah, harus dipahami bahwa dia telah menjadi korban untuk pendamaian kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Yohanes Pembaptis demikian menghormati Yesus sebagai anak domba Allah ketika Yesus belum mengorbankan diri. Dia tahu dan dia sangat menghormati dengan penghormatan yang demikian dalam. Tapi sangat disayangkan anak-anak Tuhan saat ini. Ketika kita memperingati di dalam perjamuan kudus, seringkali kita main-main di dalam perjamuan kudus. Sekedar kita angkat roti, angkat cawan, pikiran kita kemana-mana itu. Kita tidak betul-betul mengingat dan menghargai korban Kristus yang demikian dalam, demikian penuh dengan kasih untuk kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah. Menunjukkan bahwa dari awal dia akan menjadi korban agung untuk pendamaian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kesaksian Yohanes mengenai Yesus adalah anak domba Allah. Kiranya bisa menguatkan kita, membawa kita kepada pengertian, kesadaran lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Kepada ucapan syukur yang lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Kadang kita bermain-main di dalam memperingati dalam perjamuan kudus. Kita bermain-main terus di dalam dosa. Karena apa? Tidak ada penghargaan yang dalam, tidak ada penghormatan yang dalam, tidak ada pengertian yang dalam, tidak ada kesadaran yang dalam mengenai sang korban agung itu. Itu korban bukan main-main. Itu korban bukan sekedar simbol. Sampai sekarang saya punya beberapa kawan-kawan yang suka mengolok-olok salib itu. Mengolok-olok dengan guyonan-guyonan yang enggak benar ya.
Habis itu dengan macam-macam lah, saya tidak mau menyampaikan olok-olok mereka ya di tengah-tengah kita. Tetapi sangat disayangkan yang mengolok-olok itu orang-orang Kristen. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran yang betul-betul mendalam di dalam firman Tuhan. Kalau orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya melekat di dalam Kristus, maka dia tahu, oh Tuhan, aku berterima kasih atas korban agung yang sudah Tuhan limpahkan untuk hidupku. Kalau saya mengingat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupku, luar biasa. Kalau mau dibilang, ya saya kalau balik lagi ke keluarga-keluarga, ya mereka bukan orang-orang percaya. Ya, dari keluarga papa. Bukan orang percaya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk mulai menjadi kesaksian bagi mereka. Tetapi ada ucapan syukur juga, Tuhan, demikian luar biasanya, karya agung, sehingga bukan hanya Tuhan membawa aku dari kegelapan untuk menuju kepada terang itu. Tetapi betul-betul aku menyadari siapa Yesus, anak domba Allah, sang korban agung. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Anak domba Allah melalui pelayanan pendamaian itu juga menghapuskan dosa. Karena tidak mungkin ada pendamaian tanpa korban. Dan tidak ada pendamaian kalau dosa itu tidak dihapus. Oleh karena itu, kuasa dari anak domba Allah ini juga menghapus dosa. Satu kali saja untuk menghapus dosa. Artinya demikian bahagianya kita, manusia yang rusak. Manusia yang seharusnya tidak layak. Tetapi melalui korban agung, anak domba Allah itu, kita kemudian dilayakkan. Kita diperdamaikan. Dosa kita dihapus. Kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bukankah ini kabar yang demikian membawa kita kepada sukacita? Tuhan tidak hanya berkorban untuk sebagian bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Artinya untuk seluruh umat manusia. Melalui iman percaya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita memahami ini, maka penyesalan orang percaya saat ia berdosa, itu penyesalannya beda sekali. Dia akan segera datang kepada Tuhan untuk mohon ampun. Tidak seperti residivis, ya, yang kemudian keluar dari penjara untuk berbuat jahat lagi, masuk lagi, berbuat kemudian keluar lagi senang, supaya apa? Bisa berbuat jahat lagi, masuk lagi. Jadi keluar masuk penjara sudah biasa. Dan sampai orang-orang Kristen, yang mengaku orang percaya, kemudian bersikap seperti ini. Oh, tiap minggu ada doa pengampunan dosa, kita doa, Tuhan ampuni dosaku. Kemudian, aku punya jatah lagi 1 minggu untuk berbuat dosa. Minggu depan, aku minta ampun lagi, Tuhan ampuni dosaku. Kemudian berbuat dosa lagi. Betapa kita menghina karya salib itu. Betapa kita tidak menghargai korban agung itu. Betapa kita sangat tidak menyadari siapa Yesus yang adalah anak domba Allah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya tidak berlama-lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi marilah kesadaran ini membawa kita untuk merenungkan, Tuhan, kalau Engkau adalah anak domba Allah, Engkau telah berkorban untuk hidupku, maka kita harus merenungkan apa yang harus kita berbuat. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan hidupku, maka seharusnya orang-orang percaya penuh dengan kerinduan untuk juga menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan, yang belum mendengar tentang siapa Kristus. Oleh karena itu, sebagaimana tadi awal saya sampaikan, ketika kita memberi kesaksian tentang siapa Yesus, mari kita berdoa betul-betul minta, Tuhan, beri aku kerendahan hati. Sehingga ketika aku melayani, hanya Kristus yang dimuliakan. Kemarin, setelah doa pagi, saya itu rencana untuk bersepeda jam 5 pagi itu ke Tanah Lot. Dan pada waktu mau ke Tanah Lot, hujan. Saya pikir sampai Tanah Lot, saya akan buka Zoom, kemudian doa pagi di Tanah Lot. Tiba-tiba hujan dan saya tidak jadi berangkat. Beberapa orang yang akan ke sana juga batal. Setelah doa pagi, sepeda saya sudah siap di depan itu. Saya sebenarnya ke Tanah Lot juga ada misi PI bersama teman saya. Tapi karena sepeda sudah ada di depan, sudah siap, setelah doa pagi, sudahlah, saya naik sepeda. Saya naik sepeda mengunjungi satu kawan saya yang saya dengar penuh dengan kepahitan. Dan sudah tidak ke gereja lagi. Sangat lama. Saya datang. Dan di sana, begitu saya bincang-bincang dengan dia, banyak sekali hal-hal yang pahit yang dia alami. Lalu saya mendengar dari dia ada rekan yang lain juga, yang kemudian sudah menyeberang, sudah meninggalkan iman Kristianinya. Ketika itu hati saya sedih, dan saya bersama kawan saya ini kaget. Saya mendengar hal ini. Lalu saya berdoa. Saya mendoakan dia. Orangnya cukup keras. Tapi saya ajak berdoa, dia masih mau. Dan dia menangis. Walaupun tangisan belum menjadi tanda pertobatan. Tapi pada waktu dia menangis, saya peluk dia. Saya benar-benar kemarin itu memang lupa. Ya, karena situasi. Jadi lupa jaga jarak sudah. Karena saya lihat dia sudah saya peluk aja. Saya peluk, lalu dia menangis, saya menangis, dan kita berdoa. Hati ini sedih begitu mendengar kalau orang sudah meninggalkan Tuhan. Sedih kalau orang tidak melihat lagi karya Kristus dengan baik. Orang tidak mengenal Kristus. Semangat saya bersepeda, dan sampai saya lupa, saya pulang sekitar berapa kilo sebelum saya sampai rumah. Saya harus berhenti di depan salah satu toko kosong, karena detak jantung saya semakin berdegup, dan ngos-ngosan kurang lebih 2 jam saya berhenti. Hampir semaput, hampir pingsan, tidak kuat. Mungkin saya beda sama Pak Hadi yang sering sepedaan ya. Tapi begitu saya ukur, wah, sebenarnya kalau bagi orang yang bersepeda tidak seberapa jauh ini. Saya perjalanan 12 kilo. Tapi sudah habis nafas saya. Sudah sampai rumah,
Saya bilang, wah lain kali naik motor aja lah. Lain kali naik motor aja. Paling kalau sepeda deket-deket dulu. Nah, kembali ke poin ini. Poin firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yuk, semangat! Semangat! Untuk kita datang kepada jiwa-jiwa. Kita mendengar, ada yang belum mendengar firman Tuhan, belum tahu tentang siapa Kristus. Saya dengan beberapa rekan di sini masih baru memulai untuk bagaimana yuk kita ambil step. Ada beberapa kawan juga yang sudah masuk ke daerah Nusa Penida ya, masuk ke Nusa Lembongan, dan saya sering bertanya bagaimana mereka masuk di sana, dan sangat kompleks permasalahan-permasalahan PI di sana. Dan inilah yang menjadi diskusi kami, dan kita bisa atur plan bagaimana kita bisa untuk bergerak di dalam misi penginjilan. Sehingga apa yang disampaikan Bapak Gembala Pendeta Rio kemarin di dalam doa pagi untuk visi, sudahlah kita mengabarkan untuk mencari jiwa-jiwa, itu semangat yang luar biasa. Mari semangat itu kita tangkap, kita bersama-sama, ayo kita mengabarkan Injil. Kalau kita tahu Yesus anak domba Allah yang sudah mati untuk kita semua, dan sudah bangkit untuk kita semua, sudah menyelamatkan untuk kita semua, maka kerinduan besar itu di dalam diri orang percaya harusnya menyampaikan ini juga kepada mereka yang belum mendengar dan menerima Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pagi ini bahwa jika anak domba Allah itu bukan hanya menghapus dosa sebagian bangsa, tetapi seluruh dunia, artinya seluruh umat manusia, maka seharusnya kita meresponi dengan rasa syukur yang tertinggi. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. Namun ingat bahwa semua itu, pemberian itu adalah melalui korban anak domba Allah. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Mari kita semakin memberi penghormatan kita yang dalam, karena kasih-Nya yang kekal kepada kita. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita, mempersembahkan hidup sebagai persembahan kudus, persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Yesus anak domba Allah akan membawa kita kepada ucapan syukur yang tertinggi, penghormatan yang dalam. Aku telah diselamatkan. Bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan harga yang mahal. Darah anak domba. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Yesus anak domba Allah. Biarlah firman Tuhan pagi ini menyadarkan kita, memberi pengertian kita yang dalam mengenai Yesus anak domba Allah. Dan ini bisa benar-benar membangkitkan rasa syukur kami. Sekalipun kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan yang sangat dalam. Tapi ketika kami menyadari Yesus anak domba Allah itu telah menghapus dosa manusia, ini memberi sukacita yang besar di tengah-tengah penderitaan. Kesadaran kami mulai muncul lagi pagi ini, Tuhan, bahwa tidak ada rasa syukur lagi yang melebihi dari kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa terus campur tangan di dalam segala kedaulatan dan rencana Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa ada damai sejahtera senantiasa Tuhan beri untuk bangsa kami. Perlindungan dan senantiasa pertolongan Tuhan untuk orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi ini yang membawa dampak kemana-mana. Tuhan tolong supaya situasi ini segera pulih. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami
yang berulang tahun di hari ini. Bapak Suyatno, Bapak Yosef, Aksel, anak dari Bapak Adit dan Ibu Ita, Bapak Yohanes dan Ibu Widi. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, untuk anak-anakmu ini yang berulang tahun di awal Maret ini. Tuhan senantiasa berkarya indah dalam hidup mereka. Biarlah langkah-langkah ke depan mereka senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Dalam hal apapun yang mereka rindukan, mereka impikan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam seluruh rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tujuan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan kami percaya ketika mereka berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong mereka, menguatkan mereka, dan senantiasa memimpin di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah pagi ini. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau layak mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Kudus pada pagi Minggu di awal bulan ini. Sebelum kita memulai perjamuan kudus, saya mau memastikan apakah semua jemaat yang di rumah, apakah jemaat yang ada di rumah telah mempersiapkan roti dan anggur? Coba saya mau melihatnya. Kira-kira bisa saya mau melihat? Sudah mempersiapkannya? Puji Tuhan kalau sudah mempersiapkannya. Kita akan memasuki perjamuan kudus Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera kiranya Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala sesuatu telah tersedia, maka mari kita mengambilnya. Dan bagi-bagikanlah.
Saya undang kita bangkit berdiri, baik yang di rumah juga bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara." Dengan iman dan rasa syukur, mari kita menikmati. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkanlah perkataan Yesus. Cawan adalah perjanjian baru bagi yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminumnya. Saya mohon Pak Prengki berdoa untuk mengucap syukur atas perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini, kalau kami semua boleh menerima roti dan anggur di dalam perjamuan kudus yang kami peringati pada pagi hari ini. Biarlah ini sungguh Tuhan menjadikan peringatan bagi kami, bahwa tubuh dan darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus semua dosa kami, menggantikan kami. Kami bersyukur untuk kasih anugerah terbesar di dalam hidup kami, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami semua boleh diperdamaikan oleh Allah melalui tubuh dan darah Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak mampu membalas kasih-Mu, tapi biarlah kami dengan segenap hati, tubuh, jiwa, roh kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah setiap kami, untuk kami boleh memberitakan kabar kesukaan, anugerah kasih terbesar yang sudah kami terima kepada semua orang yang belum menerima. Kami berdoa biar Roh Kudus memimpin hidup kami, untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, untuk kami tetap percaya bahwa hidup kami boleh berarti, hidup kami boleh hidup yang senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita Amin. pujikan nyanyian, kami memuji kemuliaan. Jika ajaib Tuhan, kami memuji Mari kita beri salam tentang teman kita kanan kiri. Mungkin hanya begini saja. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang mendasari untuk persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja. Kita akan pujikan, beri syukur. Bersyukur saat kau bersenang syukur. Bersyukur bila syukur, bersyukur sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu, kasihnya Yesus jadi milikmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Bapa, dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Kami serahkan untuk setiap hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Biarlah Engkau berikan roh takut akan Tuhan untuk mengelola keuangan ini, hanya untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan persembahan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kebaktian pagi hari Minggu tanggal 6 bulan 3 tahun 2022, kita akan menandatangani kesepakatan kemitraan Jemaat JIWEK dan GKRI Misi Aletheia. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan isi daripada perjanjian tersebut. Saya bacakan, dengan rasa syukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya atas pelayanan kita bersama dan sukacita di dalam Injil dari hubungan yang bertumbuh, Glen Waverley Anglican Church atau JIWEK di Victoria, Australia, Melbourne, dan Jemaat Misi Gereja Kristus Ramani Indonesia, Sidoarjo, telah sepakat untuk memperbaharui kemitraan kita bersama di dalam Injil yang pada awalnya dimulai pada tahun 2011 untuk jangka waktu 3 tahun mendatang. Adapun tujuan kemitraan ini adalah untuk mengalami lebih dalam dan berbagai anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus dalam visi dan misi yang mana Tuhan telah memanggil kita. 2, untuk saling mendoakan pekerjaan Tuhan di dalam kedua jemaat dan masyarakat. 3, untuk berbagi karunia Tuhan, sumber daya pemahaman dalam rangka membangun tubuh Kristus dalam pelayanan dan kesaksian. Berikutnya, untuk membangkitkan dan mendorong perkembangan relasi ilahi di antara anggota kedua jemaat. Dasar dan cakupan dari kemitraan ini adalah pertama, sifat dan luas cakupan dari kegiatan yang mendukung tujuan-tujuan tersebut di atas perlu mendapatkan persetujuan dari Majelis Glen Waverley Anglican Church
dan Majelis Jemaat Misi Aletheia Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan akan menjadi tanggung jawab dari sebuah tim yang anggotanya ditetapkan oleh pimpinan dari kedua jemaat. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja dan Pemilik Gereja, saya akan menandatangani kemitraan pembaharuan nota kesepakatan kemitraan Jemaat JIWEK dan GKRI Misi Aletheia disaksikan oleh seluruh PHJ GKRI Misi Aletheia. Demikianlah tanda tangan pembaharuan nota kesepakatan kemitraan JIWEK Aletheia. Dan inilah Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan kata sambutan atas penandatanganan pagi hari ini, dan istri saya, Ibu Mona, akan membantu menerjemahkannya. Shalom, Ibu Mona. Shalom, Pak Rio. Ibu tercantik sedunia, istri tercantik sedunia. Iya. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan penandatanganan MOU ini karena kondisi kesehatan yang saya alami. Dan baru pagi ini dapat menandatangani pembaharuan dari MOU antara GKRI Misi Aletheia dan JIWEK. Okay, first of all, Pastor Rio apologized for the delay of signing the renewal of MOU between JIWEK and GKRI Misi Aletheia due to his health issue, and that he's only able to do so today. Kami sungguh bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin sejak 2011, dan ini terjadi karena kasih anugerah Allah kepada kita semua. We are really grateful that God has given us the opportunity to continue the cooperation and our partnership that has been established since 2011, which only happened solely because of God's grace. Sejak dimulainya kerjasama antara GKRI Misi Aletheia dan JIWEK, kami merasa sungguh diberkati, dan perkenankan atas nama jemaat saya mengucapkan terima kasih untuk bantuan dan dukungan yang selama ini diberikan oleh Gereja JIWEK. Since the start of the partnership between GKRI Misi Aletheia and JIWEK till now, we feel truly blessed, and therefore on behalf of the congregations of GKRI Misi Aletheia, we would like to thank JIWEK for the help and continued support that has been given to us. Saya berharap agar kerjasama untuk 3 tahun ke depan dapat terjalin lebih baik lagi, dan itu sebabnya kami memandang usulan dari Ibu Yeni untuk dapat mengadakan persekutuan 2 bulan sekali sebagai sesuatu yang baik. We hope that with the signing of this MOU for the next 3 years, our cooperations can be even better, and that's why we are very supportive to the suggestions given by Mrs. Yani to hold a joint fellowship between us on bi-monthly basis as a good thing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat di JIWEK dan secara khusus kepada Pastor Phil Milman. Semoga kita terus saling mendukung pekerjaan Tuhan dan bersama-sama dapat menyaksikan kerajaan Tuhan di dunia. Doa kami menyertai semua jemaat di JIWEK, dan kiranya Tuhan memberkati dan menolong kemitraan kerjasama kita. Amin. Once again, we would like to thank all the congregations at JIWEK, and in particular to Pastor Phil Milman. May we continue to support each other's works, and together we can witness God's kingdom in the world. Our prayers are with all the congregations at JIWEK, and may God bless and help our cooperations and partnership. Amen. Sekali lagi kami bersyukur berterima kasih kepada jemaat JIWEK. So thank you so much, JIWEK.
Tuhan memberkati kita. Amin. God bless us. Amen. Saya serahkan kepada terima kasih untuk Ibu Mona. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur penandatanganan MOU sudah dilaksanakan semua karena kasih Tuhan untuk kita semua, dan kiranya kerjasama ini dapat terus ada untuk pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Hanya Yesus saja yang di atas Doxology. Bagi Bapa, Anak dan Roh, pujian dan mulia, dulu sekarang dan
dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan, dan ingatlah selalu untuk senantiasa mengucap syukur karena Sang Anak Domba Allah senantiasa ada untuk kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.